Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana langkah-langkah pendaftaran peserta didik baru atau calon peserta didik baru online Kabupaten Grobogan jenjang SMP tahun 2021. Nah, langsung saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengetikkan alamat di Google Chrome. Kita keluarkan dulu. Saya menggunakan Google Chrome. Nanti kita ketikkan grobogan.siap-ppdb.com. Namun ini karena buat uji coba atau pembuatan video ini bagaimana langkah-langkah untuk pendaftaran online, ini saya masih menggunakan versi demo. Tampilannya masih sama, tidak ada perubahan antara demo dengan yang besok pagi atau yang grobogan.siap-ppdb.com. Langsung saja. Nah, ini halaman pertama. Di halaman pertama kemarin Bapak Ibu calon peserta didik baru itu kesulitan atau bertanya-tanya terkait dengan persyaratan yang sudah beredar dari sekolah masing-masing yang akan didaftarin. Nah, di sini sudah ada. Silahkan unduh format surat pernyataan dengan mengklik tautan di bawah ini. Nah, ini adalah surat pernyataan atau tanggung jawab mutlak yang bisa diisi oleh calon peserta didik baru. Nah, tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini masih situs demo ya. Nanti sudah tidak ada besok pagi. Mulai nanti pukul 00.01 situs demo sudah nggak ada. Tampilannya seperti ini, tidak jauh beda. Nah, di halaman muka, di halaman depan itu ada jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftaran ini ada 4 untuk Kabupaten Grobogan, yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Nah, di video sebelumnya saya pernah membahas terkait dengan pemilihan jalur yang tepat agar dapat diterima. Jadi gini Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan atau saya sampaikan bahwa dalam pendaftaran PPDB itu tidak ada istilah siapa cepat dia dapat, kecuali misalnya tanggal lahirnya sama, kelurahannya sama, berarti kan usianya sama kan, usia sama, jaraknya sama, kuotanya sudah terpenuhi. Nah, ini berdasarkan siapa cepat dia dapat. Cuman ini minim sekali, jadi diusahakan Bapak Ibu jangan berbondong-bondong ke sekolah, karena sekali lagi daftarnya dari rumah saja, menggunakan ponsel bisa. Nah, di video-video saya sebelumnya sudah saya terjabarkan terkait dengan bagaimana cara mendaftar sekolah menggunakan HP Android. Nah, itu. Nah, ini saya akan mengimplementasikan atau membuat tutorial terkait dengan jalur pendaftaran zonasi. Zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan tugas itu hampir sama, cuman dokumen yang diupload itu berbeda. Nah, kita langsung klik zonasi. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Di menu atas itu ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, dan daftar, seleksi, serta statistik dan lapor. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik gambar daftar di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik ini atau bisa mendaftarkan diri di sini. Nah, langsung saja kita klik di sini yang besar gambar pensil, kita klik daftar. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Itu ada pendaftaran online, data pendaftar, cetak ulang pendaftaran online. Nah, kita pendaftaran online. Nah, di sini kata kuncinya, kata kunci yang digunakan di sini adalah NISN. Nah, NISN yang ada di SD. Sekali lagi, Bapak Ibu calon peserta didik baru, orang tua calon peserta didik baru ya, diharapkan nanti NISN-nya yang terdaftar di Dapodik sekolah SD, karena mengacu pada Dapodik SD. Nah, ini sebagai contoh, ini NISN-nya. Nah, NISN sudah kita ketik, yaitu 10 angka Bapak Ibu, 10 angka ya, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, karena NISN itu adalah 10 digit. Nah, sekolah asal apakah dalam kabupaten ataukah luar kabupaten. Kita misalnya dalam kabupaten, kita klik jenis lulusan, reguler, paket A, ASLB atau lainnya, kita klik reguler. Nah, ini tahun lulus putra putri Bapak Ibu itu tahun berapa, disesuaikan dengan ijazahnya atau surat keterangan lulusnya. Kita klik 2021, klik.
Nah, ini kebanyakan Bapak Ibu kesulitan di bagian sini karena ini adalah gacha atau kode keamanan berupa gambar apa ya namanya, abstrak. Ini tertulisnya adalah 2072. Kita klik lanjut. Nah, sampai di sini ini sudah muncul nama sekolahnya ini secara otomatis ya. Jadi setelah memasukkan NISN, datanya akan muncul seperti ini. Ini nama sekolah tidak bisa diganti, nama lengkap, terus jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir itu tidak bisa diganti Bapak Ibu. Jadi data yang masuk di halaman sini kalau ada kekeliruan nama, nah ini. Misalnya ada di sini kekeliruan nama, itu dibiarkan saja karena apa, ini diambil dari Dapodik SD, berarti di Dapodik SD nama anak belum dibenarkan atau belum di verify. Nah, itu. Terus yang kedua, alamat ini bisa kita edit, alamat siswa disesuaikan dengan kakaknya, dengan alamat kakaknya. Nah misalnya ini Ngablak rumahnya, provinsi Jawa Tengah, kabupatennya Grobogan, kecamatannya adalah Purwodadi, kelurahannya ini adalah Keraji. Nah RT-nya berapa, misalnya 1, RW-nya 1, ini misal ya. Terus di sini data tambahan nama ibu kandung, misalnya namanya Ani. Terus nomor HP, ketikkan nomor sesuai HP yang bisa dihubungi, bisa nomor ibu kandung, bisa orang tua bapaknya atau bapaknya atau putranya sendiri, supaya nanti kalau ada apa-apa, misalnya ini misalnya ya, nanti kalau aktenya tidak jelas atau kakak yang diupload tidak jelas atau tertukar, nanti kan bisa dihubungi untuk membentulkan datanya. Ini misalnya 081 123, ini misal saja. Nah terus nama ibu kandung di sini, terusan di bawahnya adalah nik calon peserta didik. Nah ini nik calon peserta didik itu adalah nomor induk kependudukan, yaitu 16 digit 33151 berapa itu. Nah misalnya. Terus tanggal kartu keluarga. Nah ini Bapak Ibu yang tanggal kartu keluarganya kurang dari 21 Mei, ini paling maksimal tanggal yang aktif adalah 21 Mei 2020. Kalau di bulan Juni berarti kan nggak bisa masuk. Nah harus pakai surat keterangan domisili yang menyatakan kakak itu kurang dari tertanggal sebelum tanggal atau bulan Mei. Ini misalnya 21 Mei. Di sini agamanya apa? Islam. Nah kalau sudah, kita klik lanjut. Nah di sini di tahap selanjutnya yaitu unggah berkas. Nah unggah berkas itu formatnya ada beberapa. Di sini ya, unggah berkas Anda format gambar atau foto dalam JPEG. Nah ini perlu digarisbawahi, JPEG, JPG, PNG ataupun PDF. Nah ini misalnya saja ijazah atau surat keterangan lulus. Ini kita klik. Ini kalau kita menggunakan komputer ya, kita klik di sini, kita klik ini misal saja. Nah ini kan ada 0,2 mega, kita klik. Nah kita klik, ini juga 0,1 PDF ini. Nah kalau sudah seperti ini, sudah tercentang semua, artinya file Bapak Ibu besarnya ini ya. Ini kan ada ketentuannya nih, maksimum, aduh. Di sini kan ada ketentuannya, maksimal ukuran 1 mega. Berarti kalau sudah tercentang semua seperti ini tadi, berarti file Bapak Ibu sudah diakui atau sudah diupload atau sudah terkirim ke server PPDB siap. Nah kita lanjut. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu, tahun ini pilihan sekolah itu hanya 2 pilihan sekolah. Dan sekaligus nanti Bapak Ibu tidak perlu mendaftar atau datang ke sekolah pilihan kedua, kecuali nanti pas waktu diterima atau di hasil pengumuman putra putri Bapak Ibu diterima di pilihan kedua atau sekolah pilihan kedua. Bapak Ibu datang ke sana dengan membawa bukti formulir pendaftaran ini. Nah kita lanjut. Ini kita caranya gini, kita klik pilih atau tambah sekolah. Nah ini misalnya
karena ini tadi Keraji ya, Kelurahan Keraji. Misalnya pilihan pertama kita anggap pilihan yang difavoritkan atau pilihan yang ingin diharapkan, itu misalnya 3 Purwodadi. Misalnya ini misal saja nih. Setelah itu Bapak Ibu jangan klik lanjutkan. Nah ini karena udah keklik ya kita sebelumnya. Nah ini kan baru satu sekolah, baru dipilih satu sekolah nih, kita klik lagi tambah. Pilihan kedua misalnya 2 Purwodadi, kan lebih dekat jaraknya. Nah ini, nah kita kalau sudah dua pilihan ini, karena pilihannya kan hanya dua, ini udah nggak bisa aktif. Tapi kalau masih ragu-ragu kurang deket, misalnya kita hapus, ini kita pilih 4 Purwodadi. Nah kita klik, pilihan pertama 3 Purwodadi, pilihan kedua 4 Purwodadi, kita lanjut. Nah di sini nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Bentar. Nah ini pilihan 1 SMP 3 Purwodadi, pilihan 2 SMP 4 Purwodadi. Ini diharapkan pilihan kedua ini, yang pertama adalah sekolah yang diharapkan atau yang diinginkan pertama. Terus pilihan yang kedua, ambillah sekolah yang paling dekat atau zonanya, zona kelurahannya adalah peringkat 1. Dimana nanti kalau tidak diterima di pilihan 1, secara otomatis bisa harapannya besar diterima di pilihan kedua, itu harapannya. Kalau sudah seperti ini, file berkas sudah ada, kita tinggal klik. Di sini ada pernyataan, saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar, dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB SMP zonasi di Kabupaten Grobogan periode 2021-2022 secara sadar dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau sudah, kita klik setuju. Kita lanjut. Nah ini sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini berarti terima kasih, proses ajuan pendaftaran online Anda sudah selesai. Silahkan melakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan pendaftaran Anda. Nah ini Bapak Ibu yang tidak punya atau belum punya printer, kalau misalnya lewatnya HP ataupun komputer, kita tinggal klik di sini cetak bukti ajuan. Nah di halaman printer ini kita simpan sebagai PDF, atau kalau muncul seperti ini ya, ini kita perbesar, kita foto di sini, foto ini, foto atau diperkecil ya, ini di foto ini. Yang penting ada nomor peserta sama kode verifikasi. Nah ini, yang penting ini terlihat. Ini kan ada tanda bukti pengajuan pendaftaran. Karena fleksibel ya, karena apa namanya, dilarang ke sekolah. Nah di cetakan ini nanti akan ada jaraknya. Nah ini jarak zonasinya 3 km, ini SMP 3. Jarak zonasinya 2 km SMP 4. Berarti dengan kata lain jarak terdekat adalah SMP 4 Purwodadi atau SMP 2 Purwodadi. Itu hampir sama. Nah setelah ini Bapak Ibu bisa cetak. Kalau yang nggak punya printer tapi menggunakan laptop, kita Ctrl P. Nanti muncul seperti ini. Di tujuan ini, nah ini di tujuan kita jadikan simpan sebagai PDF, kita simpan. Nah ini udah ada namanya tanda bukti pengajuan pendaftaran NISN sama nama lengkapnya, kita save. Nah itu sedikit bantuan atau langkah-langkah bagaimana cara mendaftar PPDB online Kabupaten Grobogan melalui jalur zonasi. Nah itu sedikit video atau gambaran pendaftaran yang saya buat. Semoga video kali ini dapat bermanfaat serta membantu kerisauan atau ketakutan Bapak Ibu terkait dengan siapa cepat dia dapat dalam pendaftaran PPDB online. Nggak usah ini Bapak Ibu, nggak usah kita begadang nanti daftarnya 00.01, nggak usah. Nanti jam 8 pagi pun masih bisa masuk. Kalaupun Bapak Ibu pengen nomor 1 tapi rumahnya atau zonasinya jauh, misalnya jaraknya 15 km, tetap kalah dengan jarak yang
2 km atau bahkan 500 meter. Kan ada Kelurahan Purwodadi ke SMP 3 Purwodadi itu jaraknya hanya 500 meter ataupun 300 meter. Nah itu. Sekian dari saya, jangan lupa share, like, dan komen channel YouTube Ari Wibowo Project. Sekali lagi dukung terus channel kita dengan mengklik tombol subscribe. Gratis kok Bapak Ibu, kita tinggal klik. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.